Halo guys, Nelson di sini dan kali ini aku akan membahas tentang Apple Event ya. Tak terasa iPhone 11 sudah berumur 1 tahun 1 bulan. Dari pertama kalinya launching iPhone 11 series dan akhirnya iPhone 12 yang sudah mundur kurang lebih 1 bulan akhirnya muncul juga di iPhone 12 series ini. Dan kali ini aku sedikit ingin memberikan info-info penting nih bagi kalian yang ingin membeli iPhone dan bingung yang mana, karena beberapa yang dimarketingkan oleh Apple terdengar sedikit perlu diperhatikan dan perlu dibaca kembali, karena ada beberapa kalimat yang membingungkan yang akhirnya kalian bingung juga untuk memilih iPhone terbaik untuk kalian. Langsung untuk masalah display, 5,4 inch untuk 12 mini, 6,1 inch untuk 12 Pro dan 12, lalu 6,7 inch display untuk 12 Pro Max. Semuanya kali ini mendapatkan eksklusif display yang sama, yaitu Super Retina XDR display dengan 460 pixel per inch, kecuali di Pro Max 458, beda sedikit, tapi bisa memberikan semua yang terbaik display dari Apple kalian dapatkan dengan iPhone 12 yang biasa. Yang sedikit berbeda adalah masalah keterangannya, yaitu untuk di iPhone 12 hanya 625 nits dibandingkan untuk yang Pro Series mendapatkan 800 nits. Untuk masalah body sama menggunakan keramik ya, jadi ceramic glass yang dicampur dengan kaca lah intinya. Mereka mengatakan itu yang paling kuat dan bisa tahan untuk 4 kali lebih kuat dibandingkan kaca sebelumnya yang ada di iPhone 11. Jadi lebih kuat juga dan sama antara 12 untuk yang biasa, mini, pro semuanya sama. Yang berbeda adalah masalah frame-nya, ini stainless steel untuk Pro dan yang biasa menggunakan aluminium frame, itu saja. Untuk masalah IP ratingnya sama IP68, IP68. Jadi untuk 12 mini, 12 Pro semuanya sama, bisa 6 meter 30 menit. Jadi sedikit improve dibandingkan iPhone 11 yang hanya 4 meter 30 menit di tahun sebelumnya. Masalah performance, mereka memberikan yang terbaik yaitu A14 chip yang sudah diperkenalkan di iPad Air 4. Walaupun iPad Air 4 belum keluar ya. Yang sedikit berbeda, ini masih rumor ya, jadi kita belum tahu. Untuk masalah RAM-nya, memang di iPhone 12 dan 12 mini kemungkinan besar hanya 4 GB RAM, dan untuk yang Pro dan Pro Max menggunakan 6 GB RAM, jadi sedikit lebih improve di masalah RAM-nya. Yang aku ingin sedikit tekankan ke kalian adalah masalah kameranya ya. Karena mungkin menurutku ini di dalam marketingnya di videonya sedikit membingungkan, dan di sini aku ingin menjelaskan lebih detail masalah perbedaan yang ada di kamera iPhone 12 series. Langsung untuk masalah kamera depan dengan 12 megapiksel semuanya iPhone 12 Pro dan yang biasa sama. Dan juga karena A14 adanya diffusion, untuk night mode semuanya diberikan di kamera depan. Dan juga untuk Smart HDR3 juga ada di kamera depan. Dan yang lebih bagus lagi adalah adanya HDR Dolby Vision untuk kamera depan up to 30 fps saja ya, semuanya sama. Untuk masalah kamera belakang, aku akan langsung membedakan. Yang pertama aku akan bahas iPhone 12 dan 12 mini dengan dua kamera ya, dengan wide dan juga ultra wide. Untuk wide kameranya dengan 12 megapiksel ini ada 7p ya, dan yang terbaik juga ada optical image stabilization juga di kamera ini. Lalu dengan ultra wide 120 derajat juga diberikan, dan kali ini mereka memberikan juga yang terbaik di iPhone 12 dan iPhone 12 mini. Lalu yang kedua adalah iPhone 12 Pro. Jadi untuk iPhone 12 Pro ini memang sedikit berbeda dengan iPhone 12 Pro Max untuk masalah kamera di tahun 2020. Jadi untuk iPhone 12 Pro, mereka memberikan wide dengan sama juga untuk primary kameranya untuk 12 megapiksel sama dengan iPhone 12 dan 12 mini. Ultra wide-nya juga sama dengan 12 megapiksel 120 derajat yang diberikan di iPhone 12, 12 mini, dan 12 Pro. Yang berbeda untuk di 12 Pro dibandingkan dengan 12 dan 12 mini adalah telefoto. Untuk telefotonya mereka mengatakan 4 kali optical zoom range. Yakin? 4 kali optical zoom range itu dihitung dari ultra wide-nya. Jadi itu hanya 2 kali optical zoom. Jadi sama saja tidak improve dengan yang ada diberikan di iPhone 11 series. Lalu dengan LiDAR scanner, ini yang sedikit kita bedakan ya. Karena di iPhone 11 tidak ada, dan itu LiDAR pertama kali di iPad Pro 2020. Jadi dengan adanya LiDAR ini, mereka mengatakan bahwa untuk masalah fokus akan jauh lebih cepat dan memberikan fitur yang ada di iPhone 12 Pro dan 12 Pro Max saja, yaitu dengan night mode tapi dengan portrait mode. Jadi dengan LiDAR ini mereka bisa memberikan lah karena adanya 3D scan di LiDAR scanner ini. Lalu apa yang membedakan untuk masalah iPhone 12 Pro dengan iPhone 12 Pro Max? Jadi untuk iPhone 11 Pro kan sama, tapi untuk 12 berbeda.
Jadi yang sangat dibedakan adalah masalah primary camera, wide kameranya, dan juga telefoto. Untuk wide kameranya berbeda dengan iPhone 12 Pro dan juga iPhone 12 yang lain dengan adanya pixel sensornya hanya 1,4 mikro ya. Dan untuk di iPhone 12 Pro Max ini 1,7 mikro pixel sensor. Jadi mereka mengatakan untuk masalah keadaan yang gelap tanpa night mode ini bisa mendapatkan cahaya yang jauh lebih terang dibandingkan dengan iPhone 12 yang lainnya. Untuk optical image stabilization-nya sedikit berbeda untuk di iPhone 12 Pro ya. Jadi untuk iPhone 12 Pro ini mereka mengatakan menggunakan sensor shift. Jadi tidak optical image stabilization, sedikit berbeda karena yang bergerak adalah masalah sensornya. Lalu dengan telefotonya mereka mengatakan itu adalah 5 kali optical zoom range. Sama, jadi ini hanya 2,5 kali. Jadi improve-nya hanya 0,5 kali ya. 5 kali itu dihitung dari ultra wide-nya. Jadi untuk masalah telefotonya improve dengan 2,5 kali optical zoom. Yang berbeda lagi adalah untuk di telefotonya, untuk focal length-nya di 54 mm di iPhone 12 Pro, untuk 12 Pro Max 65 mm. Untuk masalah LiDAR scanner dan juga untuk ultra wide kamera sama persis dengan yang ada di iPhone 12 dan juga di 12 Pro ya. Jadi fitur foto yang diberikan oleh Apple kali ini adalah night mode di semua lensa kamera. Lalu dengan adanya diffusion yang sudah diperkenalkan di iPhone 11, tapi kali ini bisa semua lensa kamera bisa diffusion. Lalu yang lebih adalah Smart HDR 3, jadi jauh lebih bagus lah untuk masalah hasil foto, untuk masalah pencahayaannya yang misalnya di outdoor sangat membantu dengan yang terbaik diberikan oleh Apple. Masalah baterai dan juga untuk charger ya. Jadi untuk masalah di boxnya nanti hanya akan mendapatkan kabel charger USB-C ke Lightning. Karena mereka juga mengatakan ramah lingkungan seperti biasa ya Apple. Yang aku ingin tambahkan di sini adalah adanya MagSafe. Jadi MagSafe kembali ya, nama MagSafe sebelumnya diperkenalkan di MacBook. Kali ini kembali itu sepertinya hampir sama dengan yang ada di Apple Watch. Nah, jadinya itu ada magnet dan ngecas dan maksimum adalah 15 watt untuk chargernya ya. Jadi adaptornya terserah, mereka mengatakan jadi adaptor yang kalian ada juga bisa karena itu USB-C juga. Jadi untuk masalah 15 wattnya itu maksimum hanya ketika menggunakan MagSafe yang dijual oleh Apple sendiri. Dan memang berbeda juga untuk iPhone 12 series semua. iPhone 12 series semua belakangnya itu sudah ada magnetnya ya, built-in. Jadi walaupun tidak menggunakan casing, itu sudah ada magnetnya di bodi iPhone 12-nya. Baik, jadi itu tadi adalah semua info penting dan khususnya masalah kamera ya, perbedaan-perbedaan masalah kamera yang diberikan di iPhone 12. Dan aku harap kalian tidak salah memilih iPhone 12 yang terbaik untuk kalian. Masukan dari aku ya, yang bingung antara beli iPhone 12 Pro dan 12 Pro Max. Memang untuk kameranya dengan sensor shift, optical image stabilization, lalu untuk masalah quality yang diberikan memang sedikit berbeda di iPhone 12 Pro Max. Tapi menurutku jangan karena kameranya kalian membeli Pro Max ya. Menurutku lebih masalah display. Jadi kalau kalian suka dengan 6,7 inch display, ya 12 Pro Max bisa dibilang yang terbaik lah. Tapi kalau misalnya itu merasa terlalu besar, 6,1 inch 12 Pro juga menurutku sudah sangat oke. Kameranya juga tidak jauh lah perbedaannya. Memang sekarang untuk gapnya antara iPhone 12 dengan iPhone 12 Pro tidak jauh berbeda ya. Karena harganya juga sekarang tidak jauh berbeda juga. Sebelumnya kalian dengan start 699 di US ya, 699 itu kalian sudah bisa mendapatkan iPhone 11 yang biasa 6,1 inch. Sekarang harga itu start di iPhone 12 mini. Jadi iPhone 12 mini dengan 699 64GB startingnya itu juga dibilang tidak murah kalau kalian mau yang 6,1 inch display. Tapi memang dengan OLED lalu dengan quality yang diberikan memang lebih baik lah dibandingkan dengan iPhone 11 sebelumnya. Tapi dengan harga yang diberikan juga sekarang start dengan yang 6,1 inch 799 USD dan juga 64GB ya. Dan untuk iPhone 12 memang yang Pro dan Pro Max start di 128GB. Jadi harganya bisa dibilang sedikit turun lah ya. Tapi ya tidak murah. Dan juga bagi kalian yang mau membeli iPhone 12, aku memberikan salah satu toko yaitu The Luxury Goods. Ini biasa aku beli di sini dan mereka bisa dibilang memberikan harga yang sedikit lebih murah dibandingkan dengan toko yang lain. Dan untuk masalah pajak dan image semuanya akan dibantu dan bisa digunakan di Indonesia. Jadi yang terakhir adalah jangan sampai salah kalian membeli iPhone karena untuk masalah marketingnya atau masalah hal-hal yang mungkin kalian salah penafsiran yang diberikan oleh Apple. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.